Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita akan coba melihat tingkat seperti apa literasi Indonesia perbandingan berada di minat 10 baca besar masyarakat top Indonesia. terbawah, atau Indonesia Memang berada di posisi ranking kita di 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Fitria Zahra. Aku seorang mahasiswa dari program studi manajemen. Tonton videoku sampai habis ya. Setiap hari kita menggulir layar tanpa henti, story, chat, video. Tapi kapan terakhir kali kita membaca satu buku sampai habis? Indonesia masih punya harapan. Di balik angka statistik yang rendah, banyak anak muda mulai bangkit. Pojok baca di gang kecil, taman baca di pinggir jalan, dan komunitas literasi bermunculan di mana-mana. Membaca bukan soal pintar, tapi tentang membuka dunia, memahami hidup, dan jadi manusia seutuhnya. Seperti kata-kata, orang berpendidikan bukanlah mereka yang tahu segala sesuatu, tapi mereka yang tahu bagaimana cara mencari tahu. Apa itu literasi? Literasi bukan hanya kegiatan membaca dan menulis. Literasi lebih dari sekedar hal tersebut. Literasi merupakan kemampuan berbahasa, tabel komunikasi seseorang secara efektif, kemampuan memahami, menyimak, menggunakan, menyebarluaskan informasi yang didapat melalui berbagai sumber bacaan ataupun pemanfaatan teknologi secara cerdas dan bijak. Tahukah kamu, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi terendah. UNESCO menyebutkan minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang minat membaca. Hal ini bukan sesuatu yang baik. Mengingat kembali, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara Indonesia, sehingga kita perlu perubahan. Kita bisa melakukan perubahan tersebut melalui hal-hal kecil terlebih dahulu, dengan memulainya dari diri sendiri dan memulainya di lingkungan sekitar kita. Pengembangan literasi ini bisa kita lakukan dengan pemanfaatan penggunaan perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya sekedar bangunan dengan rak-rak penuh buku. Ia adalah ruang di mana mimpi-mimpi disimpan dalam kata dan harapan tumbuh dari pengetahuan. Di setiap lembar buku yang terbuka, kita menemukan bukan hanya informasi, tapi juga inspirasi dan identitas. Dalam kesunyian sebuah perpustakaan, ada suara-suara yang berbicara melalui tulisan. Suara para pemikir, penulis, dan pemimpin yang hidup jauh sebelum kita. Perpustakaan mengajarkan kita bahwa ilmu tak lekang oleh waktu. Di era serba digital, perpustakaan tetap memiliki tempat istimewa. Ia adalah simbol bahwa pengetahuan sejati butuh waktu, ketekunan, dan ruang untuk merenung. Di perpustakaan, kita belajar bahwa membaca bukan sekedar kegiatan, tapi sebuah perjalanan batin yang mendewasakan. Ketika dunia terasa bising oleh informasi yang datang begitu cepat, perpustakaan menawarkan keheningan yang menenangkan. Ia mengajak kita berhenti sejenak, membuka buku, dan menyelami makna kehidupan dari tulisan-tulisan yang abadi. Satu buku bisa mengubah satu orang. Satu orang bisa mengubah dunia. Jadi, apa kita masih bisa berharap pada budaya baca di negeri ini? Aku sih percaya, selama masih ada satu orang yang membaca, harapan itu belum mati.
Aku membaca, maka aku hidup. Aku membaca, maka aku tahu aku tidak sendiri. Mari kita hidupkan kembali budaya baca. Dari satu halaman untuk sejuta perubahan. Karena di balik lembar buku ada nafas literasi bangsa.